Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Ketua kelas boleh dipimpin. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan absensi dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada 2 orang, Pak. Siapa saja? Fahri Alfa, Zaki Sakit. Oh ya. Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pertanyaan pemantik atau pertanyaan diskusi di sini sudah ada. Kalian bisa mencari jawabannya. Ya, pertanyaannya, apakah semua laporan ilmiah selalu mudah dipahami? Mengapa demikian? Oke, yang bisa menjawab boleh angkat tangannya. Pak, Ya, boleh berdiri untuk menjawabnya. Jawabannya, tidak semua laporan ilmiah mudah dipahami, Pak. Laporan ilmiah sering menggunakan istilah khusus yang mungkin sulit dimengerti oleh orang yang tidak ahli di bidang tersebut, Pak. Oke, bagus jawabannya. Boleh maju ke depan, ambil hadiahnya. Ambil yang mana, Pak? Yang mana saja, boleh. Ambil, Pak. Makasih, Pak. Oke. Selanjutnya, yang kedua, ada yang bisa menjawab? Siapa? Boleh angkat tangan? Saya Pak. Ya, boleh. Isel, silakan. Jawabannya tidak Pak, karena semua teks ilmiah nggak bisa dipahami dengan mudah, tergantung teksnya. Biasanya teksnya itu menggunakan bahasa teknis atau formal, biasanya memakai bahasa ilmiah, rumus, atau kata-kata khusus yang bisa dipahami hanya orang-orang yang di bidang tertentu. Oke, boleh ya. Jawabannya boleh diambil hadiahnya? Enggak. Ya. Masih Pak. Oke, satu orang terakhir. Siapa yang mau menjawab? Boleh angkat tangan atau Bapak pilih? Ya ada. Kamu yang di tengah, Nak? Tidak, Pak, karena tidak semua laporan ilmiah mudah dipahami. Laporan ilmiah seringkali sulit dipahami, terutama bagi orang awam atau bahkan peneliti yang tidak ahli di bidang spesifik tersebut. Ya, boleh. Cukup bagus jawabannya. Boleh diambil hadiahnya? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, selanjutnya Bapak akan jelaskan ya. Di sini ada tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita akan menjelaskan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi, mengidentifikasi kalimat definisi dan kalimat dalam teks, menggunakan kutipan dan imbuhan dengan benar, menyusun kutipan tidak langsung dengan tepat. Nah, kata pengantar, laporan hasil observasi merupakan teks ilmiah yang disusun berdasarkan fakta. Ya. Nah, teks ini menggunakan kaidah kebahasaan tertentu agar informasi yang disampaikan menjadi jelas, akurat, dan mudah dipahami. Nah, kita lanjut. Kalimat definisi.
Kalimat definisi menjelaskan suatu hal secara umum biasanya menggunakan kata adalah atau merupakan. Nah, kalimat ini berfungsi untuk mengenalkan istilah teknis dalam laporan. Nah, ada juga contohnya di sini. Belalang, ya, belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis serangga. Kalimat ini menjelaskan jenis dan ciri umum dari belalang anggrek. Nah, kita lanjut kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan gambaran sifat atau ciri spesifik suatu objek. Kalimat ini membuat pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek tersebut secara langsung. Nah, di sini juga ada contohnya. Tumbuhan merupakan tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Nah, kalimat ini menggambarkan warna tubuh belalang anggrek secara detail. Jadi, mendeskripsikan warnanya yaitu merah muda atau cerah. Ada juga kata kerja material. Kalimat deskripsi juga dapat menjelaskan aktivitas objek. Kata kerja yang digunakan disebut kata kerja material, seperti melindungi, menangkap, dan menghasilkan. Nah, ada imbu handi. Ya, imbu handi ini perhatikan perbedaan antara imbu handi dan kata depandi. Jadi berbeda imbu handi dengan kata depandi. Di sini sudah dijelaskan, imbu handi membentuk kata kerja pasif, ditulis serangkai, jadi tidak dipisah. Nah, kalau kata depandi menunjukkan tempat atau waktu, ya, ditulis terpisah. Nah, di sini ada contohnya. Ya. Nah, diambil alih. Nah, yang benar digabung, diambil alih. Jika bermakna kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif atau diambil alih jika memang kata depan plus kata kerja. Nah, kalau dia menunjukkan kata depan, ya, dia harus ada kata tempat. Ya. Misalkan di Bogor, di Jakarta, di Depok, dia menunjukkan tempatnya. Nah, makanya kata di itu dipisah. Ya. Kita lanjut. Ada juga kutipan tidak langsung. Ya. Kutipan tidak langsung adalah penyampaian gagasan penulis lain dengan bahasa sendiri. Ya. Tanpa menyalin langsung, penulis harus tetap mencantumkan sumber. Nah, di sini ada contohnya. Salah satu jenis tumbuhan dimanfaatkan masyarakat karena mengandung bahan alami yang berguna untuk kesehatan. Nah, di sini ada sumbernya, buku A 2023. Ini halamannya, halaman 45. Nah, di sini ada formatnya seperti ini. Jadi ada nama penulisnya dulu, baru tahun terbit, baru halamannya halaman berapa. Seperti ini. Ya. Di sini ada penulisnya siapa, tahunnya, baru di sini bagian halamannya. Penulisan daftar pustaka. Di sini ada nama penulis, tahun, ya, tahunnya 2020. Ada juga ini judul bukunya, Kaidah Bahasa dalam Teks Observasi. Nah, di sini kota, ya, kota bukunya dicetak di mana? Misalkan ada di Bogor, di Jakarta. Nah, di sini ada kota Barsel, ya. Nah,
Kesimpulan pembelajaran hari ini, ya, menggunakan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi meliputi kalimat definisi, deskripsi, imbuhan yang tepat, dan kutipan yang akurat. Hal ini penting agar laporan bersifat ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ayo kita berlatih. Di sini ada pertanyaannya. Nah, boleh kalian tulis jawabannya, ya. Di sini pertanyaannya, ciri kalimat deskripsi dalam laporan hasil observasi adalah A. Menyebutkan sumber, kutipan secara lengkap. B. Menggunakan kata kerja tidak tentu. C. Menggunakan istilah ilmiah yang abstrak. D. Menggambarkan ciri khusus objek secara konkret. Oke. Boleh dipikirkan dulu dan mencari jawabannya. Bapak akan berikan waktu 30 detik. Kalian boleh baca lagi pertanyaannya dan jawabannya. Nanti yang jawabannya benar, ya, Bapak akan berikan hadiahnya, snacknya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak akan cek terlebih dahulu. Jawabannya apa? Oke. Jawabannya apa? D, Pak. Oke, D. Ya. Oke. Oke. Kita lihat jawabannya apa? Ya, jawabannya D. Gunakan ciri khusus. Oke, Bapak akan bagikan. Jawabannya D. D. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, pertemuan kita cukup untuk hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.